Ya pokoknya intinya buat Lisa semoga masalahnya cepet kelar. Selesai. Tetap semangat buat Shelin. Terus nggak usah dengar kata orang lain sih, itu aja sih. Ya aku ngelihatnya sih sebenarnya sih kasian juga ya, dia kena mental juga. Tapi selepas dari itu aku juga nggak bisa ikut komen yang gimana-gimana. Lebih parah lagi kan, udah tahu dia berjuang sampai dia juga dari kemarin tuh nggak mau keluar dulu gitu kan. Belakangan ini nama Lisa Mariana memang tidak ada habisnya menuai sorotan tajam. Tidak hanya tentang dugaan hubungan gelapnya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tetapi juga terhadap bentuk tubuhnya yang kini dinilai berbeda dengan dirinya yang dahulu. Walaupun sempat merasa tertekan, Lisa Mariana nampaknya mulai percaya diri. Buktinya, ia semakin sering membagikan potret terbarunya di media sosial. Hebatnya lagi, Lisa pun sudah memulai langkah untuk mempersolek dirinya, dimulai dengan melakukan perawatan rambut. Meski begitu, bukan artinya fokus Lisa akan terpecah dari perjuangan menuntut keadilan bagi sang buah hati. Pasalnya, Lisa sudah menuliskan sebuah janji di media sosial jika dirinya akan segera menyingkap tabir kebohongan ini dari sudut pandangnya. Pada saat konferensi pers, saya akan memberikan bukti sedetil dan sejujur-jujurnya. Saya tidak peduli dengan orang-orang yang nimbrung. Saya hanya fokus kepada hak anak saya. Tulis Lisa Mariana. Ya, Lisa Mariana seperti memberikan sinyal jika semua teka-teki yang ada saat ini akan pecah semuanya tanpa menyisakan sedikit pun detil. Setumpuk bukti yang disimpannya selama ini pun akan dikuak seterang-terangnya oleh Lisa dalam sebuah pertemuan dengan dampingan pihak kuasa hukumnya. Ya silakan dibuktikan aja. Dia berani bersuara, dia berani berspeak up. Apapun resikonya harus ditanggung. Saya juga dihujat, saya santai aja. Iya, nanti dijelaskan. Saya mengikuti prosedur yang kuasa hukum saya bilang. Gitu. Untuk secara langsung belum, tapi nanti pokoknya ya Mas ya, saya jelasin nanti ya. Ya kalau memang itu anaknya ya silakan berupaya hukum saja. Tes DNA, kenapa dia nggak pakai upaya hukum dong untuk berupaya ngotot tes DNA? Kenapa kemarin dikejar wartawan, kenapa lari? Harusnya kan kalau memang itu anaknya mau dia berspekulasi dia lagi agak gemukan ke atau lagi kurus ke atau lagi apa, saya nggak bilang orang gendut itu jelek ya, tapi menurut saya banyak teman-teman saya juga yang gendut tapi cantik kok gitu. Kemunculan Lisa Mariana yang kini cukup berbeda dengan dirinya dulu sontak mencuri perhatian masyarakat luas, khususnya di lingkup sosial media. Ya, walaupun dirinya sudah berupaya untuk mempersolek diri, tetap saja banyak warganet yang menghujaninya dengan berbagai macam cerca. Akan tetapi, di sisi lain, keberanian Lisa pun turut memancing pula simpati dari sebagian pihak. Khususnya dari para sahabat yang mengenal baik Lisa Mariana secara personal. DJ Ica dan DJ Eca contohnya. DJ cantik bersaudari itu lantas menyuarakan dukungan pada Lisa, usai habis diterpa pergolakan batin yang semakin menjadi-jadi. Lantas seperti apakah DJ Ica dan DJ Eca menyikapi kemunculan Lisa Mariana saat ini? Serta bagaimanakah pula tanggapan mereka terhadap pedihnya mulut warganet yang mencibir fisik Lisa? Ya sebenarnya namanya juga seorang ibu baru melahirkan kan ada yang badannya langsung langsing, ada yang perubahan bentuk badannya menjadi melar atau gimana kan, bentuk badan beda-beda kan. Jadi ya namanya juga seorang ibu baru melahirkan ya pasti badannya agak, Ya sesama perempuan pasti tahu lah kalau habis melahirkan seperti apa. nggak, memang dia mau kurus kok. Mau kurus kok.
akan Iya, kembali pasti. lagi kayak dulu, cantik seperti awal, badannya langsing, Betul. cantik. Ya namanya juga netizen, ya mau gimana ya, biarin Gimana? aja lah. Kita kan nggak bisa menutup semua mulut Orang. di luar sana kan. Mm-mm. Ya udah usah dibaca aja komentarnya, gampang kan, daripada dipikirin ngapain coba. Mm-mm. Ya kan namanya juga manusia, ada yang suka, ada yang nggak suka, ya kan. Kita juga tidak bisa menutup mulut-mulut orang kalau misalnya buat berkomentar gimana kan. Ya intinya gitu aja sih. Ya pokoknya intinya buat Lisa, semoga masalahnya cepat kelar. Selesai, tetap semangat, buat Shelin, terus nggak usah dengerin kata orang lain sih, itu aja sih. Down lah, drop, pasti drop, karena beritanya tuh kan simpang siur ya. Jadi blunder. Gitu. Sekarang sih masih ngedown sih masih, tapi kan kalau demi anak kan dia harus ya gimana ya? Perjuangin lah. Ya harus tetap semangat sih Lisanya. Iya, banyak curhat sih sebenarnya sih, banyak curhat. Nanti biar pihak Lisa aja yang bicara nanti. Banyak curhat. Ya sebenarnya. intinya Lisa harus tetap kuat demi Semangat buat Shelin juga, Ya. dukungannya. apapun netizen atau siapapun luar sana yang ngomong yang gimana-gimana. Gak usah didengerin, tetap perjuangin aja Shelin. Ya aku ngelihatnya sih sebenarnya sih kasian juga ya, dia kena mental juga. Tapi selepas dari itu aku juga nggak bisa ikut komen yang gimana-gimana, karena ntar biar Lisanya aja yang Ya, komen. kan bukan ranah kita buat menjawab itu sih sebenarnya. Perjuangan Lisa Mariana terhadap hak buah hatinya memang tidak main-main. Lantas tak bisa dipungkiri bila Lisa Mariana memiliki sifat dan naluri keibuan yang begitu besar. Beragam aral terjal dengan berani ia hadapi saat ini. Meskipun perjuangannya saat ini memiliki resiko yang tidaklah kecil. Buktinya, kini namanya habis bertebaran di jagat maya. Semua orang ikut bicara dan berkomentar. Namun apa mau dikata, bulatnya keteguhan hati Lisa masih mendorongnya untuk berupaya keras. Lantas seperti apakah para sahabat Lisa menanggapi perjuangannya sekarang? Serta bagaimanakah pula dukungan serta masukan mereka? Kalau aku selalu kasih semangat, selalu video call, pengen ke dia, kamu semangat ya, nggak usah mikirin apa omongan orang. Semangat, kamu pasti bisa kayak dulu lagi, apa segala macam, karena dia kan insecure dengan bodinya kan. Tapi lagi berjuang sih dianya. Udah mulai ini kok turun berat badannya. Belum lagi dihujat. Lebih parah lagi kan, udah tahu dia berjuang sampai dia juga dari kemarin tuh nggak mau keluar dulu gitu kan, dadakan ada netizen yang iniin apa segala macam gitu, kasihan juga sih dihujat gitu lah. Untuk Lisa ya udahlah, untuk teman-temannya juga jangan apa mengap-ngap mulu. Kalau emang kayak saya aja nih, saya punya anak, bapaknya ditinggal saya urus sendiri sama minta duit, saya kerja sendiri, saya untuk anak sendiri, kita demi anak, kesian anaknya nanti malu. Jejak digital nggak bakal bisa hilang gitu kan ya. Udah Lisa, kamu semangat, kamu cari duit. Kalau emang kamu nggak dapat nafkah dari Pak RK, kamu bisa dapat nafkah dari suami kamu yang sekarang suami kamu udah punya suami kan, berarti harus nafkahin anaknya juga yang pertama gitu. Nggak usah nuntut lebih, nuntut ini, nuntut itu, nggak usah lebih gitu kan ya. Jadi kamu tuh harus sekarang saling memaafin aja sih, lebih enak ya, saling maafin udah gitu loh. Awalnya aku nggak tahu, karena kan nggak pernah di-up kan, ya cuma sebatas kayak udah lama juga nggak komunikasi gitu loh. Banyak kan aku komunikasinya kan sama Mami Siska gitu. Sebatas tahu udah punya anak aja gitu ya. Iya, pas ini udah viral baru, wah beneran. Terus aku nanya juga sama Mami Siska, iya beneran segala macam bla gitu kan. Ya aku juga nggak tahu nih kebenarannya kayak gimana, aku juga nggak paham kan. Ya kita lihat aja lah, ya kan. Ini kan udah dibawa ke hukum, ya kan. Aku sih cuman mau bilang, tolong selesaikan ini dengan segera. Tolong LM segera muncul, klarifikasi, bicara kebenarannya seperti apa. Kalau misalkan memang kamu mencari keadilan, carilah keadilan itu sampai dapat. Dan semoga
masalah ini segera terselesaikan dengan baik ya gitu, tidak merugikan pihak manapun lagi seperti itu. Kasihan banget sih. Pertama yang saya lihat itu apalagi yang terpampang nyata wajah anaknya itu cantik sekali, tapi di posting di Instagram seperti itu kan orang-orang langsung takutnya nanti anak itu udah besar dibully ya, takutnya anak itu udah besar nanti dikata-katain orang lah atau apalah. Tapi yang namanya sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur, semuanya udah melihat, semuanya sudah menilai kalau itu adalah anak dari Ibu LM ya. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan. Yang saya sayangkan sih lebih ke anaknya deh. Udah, kan aku sering video call sama dia. Aku nggak aneh sih, soalnya kan dia cerita aku karena dia depresi segala macam gitu, jadi makan terus segala macam gitu. Oke. Jadi segede gitu. Itu sih menurut aku wajar-wajar aja ya, namanya aja lahiran 2 anak gitu ya. Aku juga kan belum tentu punya anak, ntar badan gua masih bisa langsing kayak gini ya kan. Terlepas dari hal itu, perjuangan Lisa Mariana untuk hak sang buah hati tentunya memiliki konsekuensi hukum. Dan bukan hanya satu, kini langkah kaki Lisa harus dibayang-bayangi dengan 2 potensi laporan yang berasal dari pihak Ridwan Kamil dan Ayu Aulia. Seperti diketahui, kuasa hukum Ridwan Kamil kini sudah memberikan pernyataan kalau pihaknya siap mengambil langkah hukum bila mana ucapan Lisa tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Selain itu, ada pula langkah hukum Ayu Aulia yang merasa nama baiknya telah dinodai oleh Lisa Mariana lewat beberapa tudingan di media sosial. Lantas, seperti apa persiapan kedua belah pihak? Kita tuh nggak mau koar-koar, nanti kalian lihat aja. Kita mau silent killer aja. Polda atau Polres? Adalah bisa Polda, bisa Polres. Ya, yang penting tempatnya adalah institusi kepolisian. Kalau untuk ya Mbak LM silahkan dia proses. Ya kami juga akan proses jalur hukum juga atas segala cuitan, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap klien kami, dan kami akan proses hukum terhadap itu. dia bilang nih, lo pernah digerebek. Foto itu berdasarkan apa? Saya masih ada di sini, saya nggak pernah di penjara. Saya nggak pernah terbukti memakai narkoba. Bahkan digerebek 2 kali, 3 kali yang bisa jadi telepon Anda ya. 3 kali saya nggak pernah terbukti memakai narkoba. Di tes urin kah? Buktikan. Tapi kalau obat antidepresan, ya saya memakai. Karena ada dasarnya. Dari dulu kayaknya udah pada tahu deh. Saya kayaknya tidak perlu berbicara kalau kamu menyudutkan saya ada kerugian atau tidak. Saya tidak ke endorse. Jadi kalau kerugian mungkin dia takut kerugian kali nggak ada endorse lagi nanti kan. Kalau nggak dibuat rame terus nggak ada endorse lagi dia. Sepi nanti dia. Ya, yang penting tempatnya adalah institusi kepolisian. Ya. Masih buktinya masih mengumpulkan atau tidak sudah lengkap. Kan banyak di internet lah ya, kita bisa lihat sendiri ada tidak usah di internet, kita juga sudah capture semua. Ada mungkin kalau langkah hukum ya terkait pernyataan dari LM ya, karena kita bicara secara hukum ya dia harus membuktikan, jangan sampai menjadi fitnah pada klien kami. Ya kalau menjadi fitnah ya kami siap untuk melaporkan ya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi jangan sampai menjadi fitnah di klien kami, malah menuduhkan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu aja. Kita kan juga punya bukti, tapi kan bukti kita serahkan kepada penyidik. Bukan kita umbar-umbar penggiringan opini. Kita ini kan pengacara, jadi semuanya kita lakukan dengan upaya hukum. Ada salurannya, demikian juga Lisa juga. Ya kita harapkan jangan umbar-umbar sesuatu yang justru membuat citranya sendiri yang kurang baik gitu loh di depan masyarakat. Kita tahu kok ada hal-hal yang tidak baik, tapi kan kita nggak mau mengungkap. Kenapa? Karena bagi kita punya etika gitu loh. Ya silakan dibuktikan secara hukum. Kan nggak bisa bilang, weh itu anak lu sama gua gitu kan, nggak bisa begitu saja. Tapi kan harus dibuktikan secara hukum. Ada prosedural hukumnya. Silakan tempuh secara prosedur hukum.
Nah, kami pun punya hak untuk melakukan upaya-upaya. Ya, kalau itu ada, kami sudah lihat postingan dari Mbak LM di media sosial, di Instagramnya, dan itu kan menjadikan bukti bahwa memang ada dugaan tindak pidana pencemaran gitu. Dan itu akan menjadi bukti-bukti kami ke depan ya untuk tindakan upaya hukum ya nantinya yang lebih lanjut nanti. Saya baca juga itu ada katanya perjanjian dan segala macam. Benar itu Pak. Mana perjanjiannya? Saya nggak tahu gitu loh. Lah jangan hanya sekedar menyampaikan, oh ada perjanjian dengan siapa gitu loh, mengenai apa gitu loh. Jangan melontarkan sesuatu tanpa bukti. Nah makanya begitu disampaikannya ada seperti itu, kami nggak tahu gitu loh, perjanjian apa gitu loh. Dia bilang ada sama kita, yang mana gitu loh. Jadi jangan, sekali lagi kami sampaikan, jangan menggosip dah. Ya silakan dibuktikan aja. Ya kalau memang itu anaknya ya silakan berupaya hukum saja. Tes DNA, kenapa dia nggak pakai upaya hukum dong untuk berupaya ngotot tes DNA? Kenapa kemarin dikejar wartawan, kenapa lari? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.